Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 31, sebuah doa yang ditulis Daud di masa kesulitan. Mazmur ini mengajarkan kita tentang percaya, bersukacita, dan berharap kepada Tuhan meski hidup penuh pergumulan. Mari kita siapkan hati, bersiap untuk menyimak dan meresapi setiap kata firman Tuhan hari ini. Mazmur 31 ayat 1-5. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandengkanlah telingamu kepadaku, dan bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukti batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Sahabat terkasih, kita juga bisa belajar dari ini, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti masalah hilang, tetapi kita menempatkan diri di tangannya yang penuh kasih. Ada teman yang tengah gelisah karena masalah keluarga dan pekerjaan. Saat ia membuka Alkitab dan membuka ayat ini, ada ketenangan yang mulai hadir di hatinya. Tuhan mengajarkan kita untuk percaya meski belum terlihat hasilnya. Mazmur 31 ayat 9-14. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Sahabat terkasih, kita juga boleh jujur. Tuhan rindu mendengar setiap keluhan kita, bukan hanya kata-kata manis. Ada seorang pemuda yang difitnah di tempat kerja. Ia merasa terkucilkan. Namun, doa yang tulus dan membaca Mazmur 31 memberinya keberanian untuk melangkah dengan hati yang tetap percaya. Mazmur 31 ayat 15-18. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu ini. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Sahabat terkasih, Daud mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita. Meski musuh ada, tekanan datang, dan jalan tampak gelap,
Kasih setia Tuhan adalah pegangan yang tidak pernah gagal. Ada seorang wanita yang tengah sakit menatap jendela di rumah sakit, merasakan tenang karena percaya bahwa Tuhan tetap menopang dan memegang kendali. Mazmur 31 ayat 19-24. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sahabat terkasih, di bagian akhir Mazmur, Daud mengajak kita untuk bersukacita meski pergumulan belum selesai, karena Tuhan adalah penolong setia. Ada seorang pria yang baru saja melewati masa kehilangan pekerjaan, merasa lega dan bersyukur ketika menemukan pekerjaan baru. Ia sadar Tuhan menegakkan kakinya di tempat lapang dan memulihkan hidupnya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk Mazmur 31 yang menguatkan hati kami hari ini. Tolong kami untuk tetap percaya saat hidup terasa sempit, untuk bersukacita meski pergumulan ada, dan untuk selalu mengandalkan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika pembacaan Alkitab ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.